Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaral muslimin, as-saimin was-saimat rahimakumullah. Marilah untuk langkah yang pertama senantiasa getanya memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Sehat dan kesehatan, taufik wal hidayah, sehingga pada subuh yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sebagaimana biasa. Pun demikian salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa risalah syariat sehingga kita bisa menikmati dan mendapatkan salah satu nikmat terbesar dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kami muliakan dan kami hormati walidi selaku abi imum syekh, kemudian yang kami muliakan seluruh guru-guru kami yang hadir pada subuh yang berbahagia ini, kepada pengurus masjid dan yang istimewa kepada seluruh jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berada di 19 Ramadan pada hari ini. Artinya sehari lagi kita akan memasuki 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, itu nilai dan tingkat ibadahnya itu berubah, meningkat. Dalam satu hadis disebutkan bahawa idza dakhalal ashir ay ashir akhirah, apabila masuk 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, syadda mi'zarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailah, Rasulullah menghidupkan malam-malamnya hanaga ihle. Wa aiqadha ahlah, dan Rasulullah membangunkan keluarganya. Dalam hadis ini jelas disebutkan bahawa frekuensi ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang maksum, yang telah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan dan memanfaatkan keistimewaan bulan Ramadan ini pada 10 yang akhir untuk bersungguh-sungguh, untuk senantiasa, untuk beliau pergunakan untuk semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara apabila kita lihat dalam kehidupan kita sebagai umat beliau, di akhir dari 10 bulan Ramadan, bahkan semenjak 10 yang pertama lewat, cara kita beribadah di dalam bulan Ramadan ini berubah. Kita menyaksikan terjadi perpindahan kegiatan umat Islam. Dari yang awalnya pada 10 yang awal itu kegiatannya banyak di masjid, kegiatannya banyak di menasah, kegiatannya banyak di musalla-musalla, tetapi setengah daripada bulan Ramadan sejak 10 pertama itu dilewati, maka berpindahlah kegiatan umat Islam itu ke pasar-pasar. Dan fenomena itu akan semakin meningkat. Pada akhir dari Ramadan ini, kegiatan umat Islam justru kontradiktif, justru berubah, justru berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kita melihat
gaya hidup kita di akhir daripada bulan Ramadan nanti itu tidak seperti yang diajarkan dalam sunnah-sunnah Rasulullah. Padahal di 10 yang akhir itu Rasulullah SAW telah menggambarkan dalam banyak sekali hadis bahwa di situ terdapat Lailatul Qadar. Bahkan Lailatul Qadar itu dapat kita peroleh bahagiannya hanya dengan melazimkan diri kita dengan solat jamaah Isya dan solat jamaah subuh. Disebut dalam satu hadis, man shalla Isya wa subha jama'atan faqad adraka Lailatul Qadri. Barang siapa yang melazimkan dirinya solat berjamaah Isya dan subuh, maka sungguh orang tersebut telah mendapatkan bahagian daripada Lailatul Qadar. Artinya Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah dan disebut dalam berbagai hadis Rasulullah SAW bukanlah sesuatu yang terlalu rumit apabila kita pada 10 yang akhir itu fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan solat berjamaah Isya dan solat berjamaah subuh. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan juga, innallaha, sesungguhnya Allah, idza arada bi 'abdin khairan, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, Allah memakai hamba tersebut. Para sahabat kemudian menjadi muskil, bertanya-tanya bagaimana Allah memakai seorang hamba. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasta'miluh? Bagaimana Allah memakai seorang hamba? Sementara Allah itu adalah yang maha kuasa. Allah tidak memerlukan pembantu. Allah itu maha segala-galanya. Allah tersebut memiliki sifat kesempurnaan. Tidak ada satu pun sifat kekurangan yang ada pada Allah. Dan dengan sifat uluhiyahnya, dengan sifat ketuhanannya, Allah tidak memerlukan yang lain memerlukan kepada Allah. Kaifa yasta'miluh? Bagaimana ya Rasulullah Allah memakai seorang hamba? Rasulullah menjawab, qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal mauti. Apabila Allah ingin memakai seorang hamba, maka yuwaffiquhu, Allah memberi taufik bagi hamba tersebut li'amalin salihin, untuk beramal amal yang saleh qablal mauti, sebelum matinya. Tanda seseorang dipakai oleh Allah adalah Allah memberikan taufik. Makna taufik adalah kemampuan dan kekuatan untuk berbuat kebaikan. Taufik li'amalin salihin, untuk mengerjakan amal yang saleh qablal mauti. Dalam tafsir terhadap hadis tersebut disebutkan bahwa orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk beramal amal yang saleh dan dia akan kekal mengekalkan diri dalam amal tersebut hingga dia mati, itu merupakan tanda orang tersebut dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, para ulama kemudian membagi manusia kepada dua macam. Al-insanu nau'ani. Manusia ada dua jenisnya. Al-musta'malu wal mustabdalu. Pertama, manusia yang dipakai oleh Allah, dan yang kedua, manusia yang dipecat. Kira-kira bahasanya seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-musta'malu, manusia yang diisti'mal, yang dipakai oleh Allah, adalah manusia yang diberikan taufik untuk beramal amal yang saleh qablal mauti, sebelum dia mati. Kita melihat dalam sejarah Islam berapa banyak yang dulunya orang-orang yang menjadi musuh Islam, orang-orang yang menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang membunuh dan menganiayanya orang-orang Islam. Ketika Allah memakai hamba tersebut, mereka menjadi pembela-pembela Islam. Mereka menjadi sahabat-sahabat Nabi yang terkemuka. Mereka menjadi defender of Islam. Mereka menjadi pembela-pembela agama dimanapun mereka berada. Demikian juga kita menyaksikan berapa banyak orang yang dulunya memiliki kehidupan yang kelam, kehidupan yang gelap di masa lalunya, tetapi di dalam ujung perjalanannya ketika dia diisti'mal, dia dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka dia berubah menjadi orang yang beramal dengan amal yang saleh. Kita menyaksikan banyak sekali contoh dalam kehidupan kita, ketika orang sudah berumur 40 tahun, berumur 50 tahun, dia berubah menjadi orang yang beramal saleh, dan kemudian dia mati dalam keadaan amal saleh tersebut. Ma'syaral muslimin wal muslimat, sidang jamaah yang berbahagia, maka kita berdoa, Allahumma sta'milna, ya Allah, jadikanlah kami orang yang Engkau pakai, ya Allah, pakailah kami, ya Allah. Engkau menganugerahkan harta kepada kami, maka berikanlah harta tersebut untuk kami pakai berinfak di jalan-Mu. Engkau memberikan umur yang kesehatan yang panjang kepada kami, maka jadikanlah kesehatan dan umur kami ini sebagai tempat untuk kami menjadikannya sebagai amal yang taat kepada-Mu, ya Allah. Engkau memberikan kepada kami kekuasaan, ya Allah, maka pakailah kekuasaan itu untuk kami beramal saleh di dalamnya. Engkau memberikan banyak hal kepada kami, ya Allah, maka berikanlah dan jadikanlah apa yang Engkau berikan nikmat tersebut untuk kami pakai kepada jalan-Mu, ya Allah. Itu al-musta'malu, orang yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sisi lain ada juga al-mustabdal, orang yang diistibdal, orang yang dipecat. Dia diberikan harta, dia diberikan kekuasaan, dia diberikan intelektualitas, pikiran yang jernih, tetapi dia tidak tergerak menggunakan kekayaannya, dia tidak tergerak menggunakan kekuasaannya, tidak tergerak menggunakan pikiran dan intelektualitasnya untuk amal-amal kebaikan. Maka kepada mereka memang diberikan itu, tetapi Allah tidak mengistiqmal orang tersebut untuk beramal-amal yang saleh, sehingga dia terbiarkan dengan kekayaannya, terbiarkan dengan kekuasaannya, terbiarkan dengan kejernihan akalnya yang cerdas itu, tidak terpakai untuk kepentingan-kepentingan agama. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alangkah bahagianya apabila kita menjadi golongan al-musta'mal, golongan yang pertama yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan alangkah celakanya apabila kita menjadi golongan al-mustabdal, yang dibiarkan, yang dipecat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka kita melihat dua fenomena ini. Maka di ujung daripada perjalanan bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk terus berada di dalam taat sehingga kita menyelesaikan Ramadan dan masuk ke dalam Syawal. Allah memakai kita untuk beramal-amal yang saleh sehingga kita bisa sampai kepada ujung Ramadan dalam keadaan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam keadaan kita sedang sibuk-sibuk berbelanja, sibuk mempersiapkan hal-hal yang sebenarnya apabila kita lihat secara agama sudah masuk dalam kategori israf, berlebih-lebihan di dalam menyambut bulan yang sebenarnya itu kita dipersiapkan untuk beribadah di dalamnya di dalam hari raya nantinya. Ma'syaral muslimin rahimakumullah, kehidupan umat Islam ini kemudian berubah menjadi kehidupan yang israf. Apabila menjelang akhir daripada bulan Ramadan, kita menggeser cara hidup kita dari kehidupan yang seharusnya diisi dengan full ibadah, bergeser kepada perbelanjaan. Bahkan belanja kita itu pun sudah melebihi daripada yang sepatutnya. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ada dua konsep di dalam Islam, dalam kehidupan umat Islam. Ada konsep israf yang dilarang dan ada konsep takzir yang haram. Israf atau berlebih-lebihan adalah sebuah keadaan di mana umat Islam itu atau kita mempergunakan harta kita untuk membeli yang memang boleh kita beli, tapi ukurannya melebihi daripada ukuran yang dibolehkan oleh syariat. Ini yang sedang terjadi. Kita dibolehkan membeli pakaian, kita dibolehkan membeli kendaraan,
Kita dibolehkan mempergunakan harta kita membeli makanan, tetapi ada ukurannya dan ada batasnya dari setiap pembelian itu. Apabila kita membeli lebih daripada yang seharusnya, lebih daripada yang sepatutnya, maka kita sudah masuk dalam kategori israf, masuk dalam kategori berlebih-lebihan. Dan musrifin ini Allah mengatakan, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Apabila kita belajar dalam kaidah usul fikih, itu ada teori, ada kaidah yang mengatakan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala itu menyebut dengan kata-kata la yuhibbu, Allah menyebut mengatakan tidak menyukai, tidak mencintai, itu artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela. Sementara itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka dalam perjalanan kita memasuki besok 10 yang akhir, maka seperti Rasulullah lakukan itu, kita mempersiapkan diri dan full. Apabila kita punya waktu yang luang, maka persiapkan diri menjadi mu'takifin wal mu'takifat, menjadi orang-orang yang beriktikaf di akhir dari 10 Ramadan ini, mempergunakan malamnya untuk menghidupkan malam Ramadan tersebut, sehingga mudah-mudahan kita memperoleh bahagian daripada Lailatul Qadar. Kalaupun kita tidak mampu sepenuhnya, maka seperti disebut dalam hadis tersebut, man shalla insya'a wa subha jama'atan faqad adraka Lailatul Qadri. Barang siapa yang melazimkan dirinya untuk solat Isya dan solat subuh secara berjamaah, faqad adraka Lailatul Qadri, maka sungguh ia telah mendapatkan bahagian daripada Lailatul Qadar itu. Karena Lailatul Qadar sebuah peristiwa yang terjadi pada saat malam itu, dan kalau ada bahagian daripada malam tersebut kita beribadah kepada Allah, maka pada saat itu kita sudah mendapatkan bahagian daripada Lailatul Qadar tersebut, walaupun tidak menemukan diri Lailatul Qadar tersebut secara langsung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itulah, untuk mempersiapkan tenaga kita, mempersiapkan psikologi kita, mempersiapkan jiwa kita, maka berikanlah semangat kepada jiwa kita untuk beribadah. Tetapi hati-hati, solat subuh berjamaah, solat Isya berjamaah sangat rawan daripada ujub dan riya. Kita jangan salah memahami, ketika kita dipuji oleh para pendakwah, dipuji oleh para khatib, dipuji oleh para penceramah, oh si berangkaso yang sembahyang subuh urang lain hanai bedah lah, urang lain menteng-tenget getanya kata sujud kepada Allah, urang lain golam hu lampu di rumah, getanya kata pu dek motor dan kendaraan untuk tak berangkat ke masjid. Itu adalah pujian untuk memberikan motivasi dan kegemaran pada ibadah, tetapi hati-hati, jangan sampai itu menimbulkan penyakit ujub, riya dan takabur di dalam hati kita. Jangan muncul dalam ibadah kita pada saat subuh terutama, karena orang yang sholat subuh tidak terlalu banyak yang bangun untuk berjamaah. Orang lain mungkin lampu rumahnya belum nyala ketika kita keluar. Muncul rasa bangga dalam ibadah kita, muncul rasa ujub dalam diri kita, muncul rasa riya di dalam diri kita, sehingga ketika kita berada di masjid, dalam perjalanan menuju masjid, kita merasakan bahwa kita lebih baik dari orang itu. Kita merasakan bahwa kita lebih kuat ibadahnya daripada orang yang lain. Maka itu secara otomatis telah merusak nilai ibadah yang kita mengorbankan jiwa kita untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh itu. Kemudian telah rusak dengan sifat riya, dengan sifat ujub, dengan sifat takabur yang seharusnya dilarang dan kemudian dihindari dalam ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah di akhir daripada perjalanan kita pada bulan Ramadan ini, maka marilah kita menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syadda mi'zarah. Rasulullah itu memperkokoh, mengencangkan ikat pinggangnya.
wa ahya lailah, Allah Rasulullah menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlah, Rasulullah membangunkan keluarganya untuk menyambut 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori orang-orang yang dimusta'mal, yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan ini. Demikian tausiah subuh yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kami sendiri yang menyampaikan dan juga kepada seluruh jamaah shaimin wa shaimat yang hadir pada hari ini. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.